menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagi Bung Karno, percuma kita bebas secara politik apabila sistem ekonomi kita mengasingkan satu sama lain dan menyembunyikan perbudakan. Jelas tergurat dalam pikiran Soekarno di atas sebasis tesis Marx soal hak. Marx dalam artikelnya berjudul On Jewish Question merumuskan bahwa emansipasi politik tanpa emansipasi manusia adalah kesia-siaan belaka. Hak individu justru mengasingkan manusia dengan sesamanya. Egoisme manusia di bawah panji kapitalisme membuat hak-hak individu tak ubahnya benteng yang mesti dijaga dengan cara apapun. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam persoalan budaya politik. Budaya politik permusyawaratan untuk mufakat sesungguhnya adalah proyek sosialisme. Disebut demikian karena budaya permusyawaratan mencegah urusan pribadi atau kelompok menyelinap ke ruang publik dan menguasainya. Permusyawaratan mendudukan politik sebagai aksi guna mengabadikan kebaikan di ruang publik, bukan semata-mata mengejar ekonomi belaka. Filsuf politik, ini jadi bahan tesis S2 saya di filsafat politik, namanya Hannah Arendt, sudah mengingatkan jauh hari tentang bahaya kolonialisasi ruang publik oleh kepentingan ekonomi. Untuk itu Arendt membedakan dengan tegas 3 jenis tindakan: karya, kerja, karya, dan aksi. Kerja adalah cara manusia berhubungan dengan dunia yang paling dasar, siklis dan tidak permanen. Seorang petani, seusai memanen sawahnya, maka harus mengulang dari nol lagi. Hasil kerja pun dikonsumsi habis sehingga tidak meninggalkan sesuatu yang permanen di dunia. Kemudian karya. Karya adalah jenis tindakan yang menghasilkan sesuatu yang permanen dan independen dari manusia. Karya menghasilkan dunia manusia dan bukan semata alam yang habis dikonsumsi. Beras hasil panen adalah produk dari kerja. Sementara lumbung, tempat menyimpan beras, adalah produk dari karya. Lumbung memiliki permanensi yang tidak dimiliki beras. Petani yang bekerja di sawah didikte oleh musim dan cuaca. Sementara arsitek yang membuat lumbung memiliki keleluasaan dan kreativitas. Kemudian kita masuk pada aksi. Aksi adalah jenis tindakan yang paling tinggi. Jenis tindakan seperti ini ditemukan dalam ruang publik tempat orang berkomunikasi satu sama lain. Ruang publik dihuni oleh manusia dengan beraneka ragam pikiran dan kepentingan. Aksi adalah jenis tindakan yang mengasumsikan pluralitas. Sementara dalam kerja dan karya, manusia berinteraksi satu sama lain sebagai yang sama, yakni makhluk ekonomi. Aksi berbeda dengan kerja dan karya. Aksi memperlihatkan kondisi manusia sebagai ada bersama orang lain. Kebersamaan dengan orang lain membuat setiap orang tidak dapat serta-merta mempromosikan kepentingan pribadinya, melainkan mengabadikan kebaikan atau keutamaan. Apa yang senantiasa dikenang dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah kerelaan para pemuda Jawa untuk menyepakati bahwa bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Apa yang dikenang dari wakil kelompok Islam di BPUPKI di gedung ini waktu itu adalah kerelaan mereka untuk mencabut 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Budaya politik yang dicontohkan para pendiri bangsa adalah musyawarah untuk mufakat, yang mana politik diartikan sepenuhnya sebagai aksi. Bung Karno sendiri pernah mengingatkan konstituante untuk menjalankan budaya politik musyawarah untuk mufakat dan bukannya memperjuangkan kepentingan masing-masing belaka. Pancasila jelas bukan kenyataan faktual melainkan cita-cita politik. Kelima sila dalam Pancasila bukan sesuatu yang kita terima begitu saja, melainkan harus diperjuangkan. Liberalisme politik membuat kita sekedar menjadi pemilih di bilik suara
aksi politik kolektif untuk mengubah keadaan. Liberalisme ekonomi membuat kita sekedar menjadi konsumen yang bebas memilih barang di pasar, namun diam-diam dikelabui iklan. Liberalisme ekonomi membuat kita rela mengantri berjam-jam, barangkali pernah lihat di TV, orang ngantri berjam-jam untuk membeli diskon salah satu merek sendal ternama. Sementara di luar sana saudara kita tengah mengantri untuk mendapatkan air bersih. Itu yang namanya liberalisme. Kepribadian kita sebagai sebuah bangsa harus dikembalikan lewat jalan kebudayaan. Pancasila harus dipahami sebagai kerangka asih kebudayaan. Tabir yang memisahkan antara kerja, kebudayaan, dan politik sudah saatnya dibuang jauh-jauh. Kerja kebudayaan seketika adalah karya politik untuk mengubah secara fundamental kepribadian kita sebagai bangsa. Kerja dan karya kebudayaan adalah sebaik sumpah untuk tidak lagi menjadi bangsa kuli yang didikte oleh para majikan multinasional. Kerja dan karya kebudayaan sejatinya sebentuk juang politik kerakyatan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat mereka yang dipinggirkan oleh kombinasi elitisme ekonomi dan politik.